Saudara-saudari terkasih, kasus Uskup Agung Carlo Maria Vigano yang diekskomunikasi Late Sententie menarik perhatian banyak orang. Dalam video saya sebelumnya tentang beliau, saya menyampaikan aspek yuridis dari konferensi pers yang dibuat oleh Dikasteri untuk Ajaran Iman. Ada banyak komentar dan pertanyaan yang membuat saya perlu menyampaikan bahwa keputusan dari peradilan ekstrayudisial yang menjatuhkan hukuman ekskomunikasi Late Sententie atas pelanggaran yang dibuat oleh Uskup Agung Vigano atas Kanon 751 dan 1364 paragraf 1 tentang skisma merupakan proses yang panjang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Saya ulangi sekali lagi bahwa Monsignor Vigano terbukti bersalah atas delik skisma, yakni menolak ketaklukan kepada paus atau persekutuan dengan anggota-anggota gereja yang takluk kepadanya. Bukan hanya itu, tetapi juga penolakannya atas magisterial Konsili Vatikan II. Jika sampai pada jalur peradilan ekstrayudisial, penanganan kasus ini bukanlah main-main dan sembrono. Apalagi berhadapan dengan sosok yang luar biasa seperti Monsignor Carlo Maria Vigano yang perannya di dalam gereja Katolik tidak diragukan lagi dengan jabatan yang beliau emban selama ini. Jadi tidak benar anggapan bahwa gereja Katolik anti kritik, siapa yang mengkritik akan ditendang, keluar, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena gereja Katolik dalam undang-undang menjamin kebebasan orang untuk memberi masukan demi kebaikan gereja. Sebut saja Kanon 212 paragraf 3, saya kutip di sini. Sesuai dengan pengetahuan, kompetensi, dan keunggulannya, mereka, umat beriman Kristiani, mempunyai hak, bahkan kadang-kadang juga kewajiban, untuk menyampaikan kepada para gembala suci pendapat mereka tentang hal-hal yang menyangkut kebaikan gereja, dan untuk memberitahukannya kepada umat beriman Kristiani lainnya, tanpa mengurangi keutuhan iman dan moral, serta sikap hormat terhadap para gembala, dan dengan memperhatikan manfaat umum serta martabat pribadi orang. Bukan hanya itu, Paus Fransiskus juga terus menggemakan cara hidup menggereja yang sinodal, yang salah satu unsur dari sekian banyak unsur yang lain adalah mendengarkan. Yang mau saya katakan hanyalah, demi karya keselamatan yang diemban oleh gereja, siapapun boleh menyampaikan pendapatnya, kritikannya. Nah, ketika ada sebuah hukuman yang dijatuhkan, itu bukan lagi soal kritik atau pendapat yang berbeda, tapi soal norma undang-undang yang dilanggar. Gereja tidak mungkin menjatuhkan hukuman tanpa adanya norma yang dilanggar. Bahkan ketika ada norma yang dilanggar pun, sebelum memutuskan ke jalur peradilan, entah yudisial maupun ekstrayudisial, di dalam Undang-Undang Gereja Katolik, terutama KHK dikatakan bahwa proses yudisial atau administratif barulah dimulai untuk menjatuhkan atau menyatakan hukuman ketika dinilai bahwa baik cara-cara keprihatinan pastoral, terutama koreksi persaudaraan maupun peringatan atau teguran, tidak mencukupi untuk menegakkan keadilan, memperbaiki pelaku pelanggaran, dan memulihkan skandal. Selain itu, sebelum sampai pada proses peradilan masih ada satu tahap yang dilakukan, yakni apa yang disebut sebagai penyelidikan awal. Apa itu penyelidikan awal? Penyelidikan awal bukanlah pengadilan, atau tidak juga berusaha mendapatkan kepastian moral apakah peristiwa yang disangkakan terjadi. Penyelidikan itu berfungsi untuk, pertama, mengumpulkan data yang berguna untuk pemeriksaan lebih rinci mengenai notitia de delicto atau mengenai berita tentang sebuah tindak pidana. Dan yang kedua, menentukan kemungkinan kebenaran laporan, yakni menentukan bahwa yang disebut fumus delicti,
yaitu dasar yang cukup untuk kebenaran, baik in jure dalam hukum maupun in facto dalam kenyataan. Penyelidikan awal ini juga memiliki prosedur yang harus ditepati, sebagaimana sudah saya sampaikan dalam video sebelumnya. Misalnya, dekret pembukaan penyelidikan, proses penyelidikan, dekret penutupan penyelidikan, dan lain sebagainya. Ketika proses penyelidikan awal selesai, apa yang dilakukan dalam hal ini oleh dikasteri ajaran iman? Setelah dikasteri ajaran iman mencermati dengan seksama berkas-berkas penyelidikan awal, ia dapat memilih berbagai tindakan, tergantung dari hasil analisa atas penyelidikan awal itu. Bisa jadi perkara diarsipkan karena tidak ditemukan indikasi yang bisa dibawa ke arah peradilan. Lalu bisa juga meminta penyelidikan yang lebih mendalam. Bisa juga menjatuhkan atau menetapkan tindakan-tindakan disipliner yang bukan hukuman, yang biasanya berupa perintah hukuman, mengenakan remedium penale atau penawar pidana, atau penitensi, atau memberikan peringatan atau teguran. Lalu yang berikutnya bisa juga memulai proses pidana, entah yudisial atau ekstrayudisial. Dan dalam kasus Uskup Vigano ditempuh peradilan ekstrayudisial. Sekali lagi, proses terhadap kasus Monsignor Vigano sungguh tidak gegabah dan sembrono, tapi sangat teliti, cermat, dan sangat hati-hati. Lalu berkenaan dengan anggapan bahwa gereja Katolik sebagai agama kultus, siapapun boleh menamai atau menjudge apapun. Tetapi saya ingin menyampaikan, gereja Katolik bukanlah gereja kemarin sore yang secara institusional maupun struktural baru mencari-cari bentuk. Gereja Katolik sudah berdiri ribuan tahun, sudah kenyang, sudah banyak makan garam, menghadapi badai gelombang yang menghantam, baik dari dalam maupun dari luar. Gereja Katolik yakin akan sabda Yesus, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Penyertaan itu saya refleksikan nyata dalam banyak hal. Salah satunya dalam kepemimpinan Paus dan para uskup sebagai pengganti Petrus dan para rasul, dan juga struktur hierarkisnya. Berikut ini salah satu contohnya. Paus dalam memimpin dan mengembalakan umat beriman Kristiani seluruh dunia tidaklah sendirian. Undang-undang menjamin hal itu. Mari kita lihat Kanon 334. Paus dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para uskup yang dapat mengusahakan kerjasama dengannya dalam berbagai cara. Di antaranya adalah sinode para uskup. Selain itu juga para kardinal membantunya, dan juga orang-orang lain dan pelbagai lembaga menurut kebutuhan zaman. Orang-orang dan lembaga-lembaga itu semua menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka atas nama otoritasnya untuk kebaikan semua gereja menurut norma-norma yang ditetapkan oleh hukum. Selain itu, masih ada yang namanya Kuria Roma. Berkenaan dengan Kuria Roma ini, Kanon 360 menyebutkan, Kuria Roma yang biasanya membantu Paus dalam menyelenggarakan urusan-urusan gereja seluruhnya, dan yang atas namanya dengan kuasanya memenuhi tugas demi kebaikan dan pelayanan gereja-gereja, terdiri dari Sekretariat Negara atau Kepausan, Dewan Urusan Umum Gereja, dikasteri-dikasteri, pengadilan-pengadilan, dan lembaga-lembaga lainnya yang susunan serta kompetensinya dirumuskan dalam undang-undang khusus. Jika ingin mengetahui tugas dan kompetensi dari Kuria Roma ini, bisa membaca Konstitusi Apostolik, Predikate Evangelium tentang Kuria Roma dan pelayanannya kepada gereja di dalam dunia yang diterbitkan oleh Paus Fransiskus. Orang-orang yang bekerja dalam lembaga yang membantu Paus adalah orang-orang yang ahli dalam bidangnya, orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi dalam hal iman, kesalehan, dan moral, dan yang pasti mencintai gerejanya. Karenanya,
Dalam hal penanganan kasus Uskup Agung Vigano, sekali lagi sudah melalui proses panjang. Perlu diingat bahwa hukuman ekskomunikasi bukanlah akhir segala-galanya. Maka dikatakan dalam konferensi pers, pencabutan dari sensura ekskomunikasi direservasi bagi tahta apostolik. Maka tahta apostolik atau paus itu bisa mencabut hukuman ekskomunikasi ini. Maka mari kita berdoa bagi Monsinyur Vigano, semoga terjadi proses rekonsiliasi tersebut.